Halo adik-adik semua, selamat datang di channel Dongeng kita. Kakak senang sekali bisa bertemu kalian lagi. Hari ini, kakak punya cerita yang sangat seru dan penuh pesan kebaikan. Judulnya Dongeng Kejujuran. Si Kancil dan Permata Sungai. Kalian pasti sudah tidak sabar kan? Yuk, kita mulai petualangannya bersama si Kancil yang cerdik. Di sebuah hutan yang lebat dan hijau, hiduplah berbagai macam satwa dengan rukun dan damai. Matahari pagi bersinar cerah, menembus sela-sela dedaunan, menciptakan suasana yang hangat dan menyenangkan. Burung-burung berkicau merdu, seolah menyanyikan lagu selamat pagi untuk seluruh penghuni hutan. Di antara semua hewan, ada satu yang paling terkenal karena kecerdikannya. Siapa lagi kalau bukan si Kancil? Pagi itu, Kancil sedang berjalan-jalan santai menyusuri tepi sungai yang jernih. Air sungai mengalir tenang, dan Kancil bisa melihat ikan-ikan kecil berenang dengan lincah di dalamnya. Sambil bersenandung riang, Kancil melompat dari satu batu ke batu lainnya. Ia sangat menikmati suasana pagi yang sejuk dan damai. Ia berhenti sejenak untuk minum air sungai yang segar. Saat sedang menunduk, tiba-tiba matanya menangkap sesuatu yang berkilauan di dasar sungai, di antara bebatuan kecil. Wah, apa itu? Gumam Kancil penasaran. Cahayanya begitu indah, memantulkan sinar matahari dengan warna-warni pelangi. Dengan hati-hati, Kancil memasukkan kakinya ke dalam air dan mengambil benda berkilau itu. Betapa terkejutnya Kancil. Di tangannya kini ada sebuah permata yang sangat indah. Bentuknya oval sempurna. Warnanya biru jernih seperti langit di musim kemarau. Dan kilaunya begitu mempesona. Belum pernah seumur hidupnya Kancil melihat sesuatu seindah ini. Jantungnya berdebar kencang. Wow, ini luar biasa. Aku menemukan permata, serunya dalam hati. Kancil memandangi permata itu tanpa berkedip. Pikirannya mulai melayang. Dengan permata ini, aku bisa membeli banyak sekali mentimun kesukaanku. Aku bisa membangun rumah yang lebih besar dan nyaman. Aku akan menjadi hewan terkaya di hutan ini. Bayangnya, godaan untuk memiliki permata itu begitu besar. Siapa yang akan tahu kalau ia menyimpannya? Ia menemukannya. Jadi, bukankah ini miliknya sekarang? Kancil menggenggam permata itu erat-erat. Ia berbalik dan hendak berlari pulang untuk menyembunyikannya. Namun, baru beberapa langkah, ia berhenti. Hatinya terasa tidak tenang. Sebuah suara kecil berbisik di dalam benaknya. Kancil, apakah ini benar? Apakah permata ini benar-benar milikmu? Kancil terdiam. Ia tahu, jauh di dalam hatinya, bahwa mengambil sesuatu yang bukan miliknya adalah perbuatan yang salah. Ia teringat nasihat ibunya dulu. Kancil, anakku, kejujuran adalah harta yang paling berharga. Lebih berharga dari emas dan permata manapun. Sekali kamu kehilangan kejujuran, akan sangat sulit untuk mendapatkannya kembali. Kata-kata itu terngiang-ngiang jelas di telinganya. Kancil menghela napas panjang. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Meskipun rasanya berat, dengan langkah mantap, Kancil membalikkan badan, bukan menuju rumahnya, melainkan menuju istana Raja Hutan, singa yang bijaksana. Perjalanan ke istana cukup jauh, melewati padang rumput dan lembah. Sepanjang jalan, Kancil terus memandangi permata di tangannya. Godaan itu masih ada. Beberapa kali ia berpikir untuk kembali, tetapi ia terus mengingatkan dirinya tentang pentingnya kejujuran. Sesampainya di istana, Kancil disambut oleh para pengawal. "Ada perlu apa kau kemari, Kancil?" tanya seekor harimau yang gagah. Dengan sedikit gugup, Kancil menjawab, "Saya ingin bertemu dengan Raja Singa."
Ada sesuatu yang penting yang ingin saya sampaikan. Melihat keseriusan di wajah Kancil, harimau pun mengizinkannya masuk. Kancil berjalan menuju singgasana Raja Singa. Sang raja sedang tampak murung dan gelisah. "Ada apa, Kancil? Kenapa kau mencariku?" tanya Raja Singa dengan suara beratnya. Kancil menunduk hormat, lalu mengulurkan tangannya yang menggenggam permata. "Ampun, Baginda Raja. Tadi pagi hamba menemukan ini di tepi sungai. Hamba pikir mungkin ini adalah milik Baginda." Mata Raja Singa langsung terbelalak saat melihat permata itu. Wajahnya yang murung seketika berubah menjadi cerah. "Permata biru langit, ini permataku. Sudah seminggu ini aku mencarinya kemana-mana," seru Raja Singa dengan gembira. Ternyata, permata itu adalah pusaka kerajaan yang tidak sengaja terjatuh saat Raja sedang berjalan-jalan di dekat sungai. Raja Singa mengambil permata itu dan menatap Kancil dengan pandangan penuh kekaguman. "Kancil, aku sangat berterima kasih. Kamu tahu, permata ini sangat berharga. Kamu bisa saja menyimpannya untuk dirimu sendiri, tapi kamu memilih untuk mengembalikannya kepadaku. Kamu telah menunjukkan sebuah kejujuran yang luar biasa." Kancil hanya tersenyum dan berkata, "Hamba hanya melakukan apa yang benar." Baginda, Raja Singa tersenyum bijaksana. "Kejujuranmu jauh lebih berharga daripada permata ini, Kancil. Sebagai hadiah atas kejujuranmu, aku akan memberikanmu sesuatu yang lebih besar." Raja Singa kemudian mengumpulkan seluruh penghuni hutan. Di hadapan semua hewan, Raja menceritakan perbuatan jujur Kancil. "Dengarkan semuanya. Mulai hari ini, Kancil bukan hanya dikenal karena kecerdikannya, tetapi juga karena kejujurannya yang mulia. Sebagai hadiah, aku memberinya kepercayaan penuh dari kerajaan. Pendapatnya akan selalu didengar, dan ia akan menjadi penasihatku." Semua hewan bertepuk tangan dengan riuh. Mereka semua memandang Kancil dengan penuh hormat dan kagum. Kancil merasa hatinya dipenuhi kebahagiaan yang luar biasa. Ini adalah perasaan yang jauh lebih indah daripada memiliki setumpuk permata. Ia tidak mendapatkan kekayaan materi, tetapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kepercayaan dan penghormatan dari semua teman-temannya. Sejak hari itu, Kancil menjadi sosok yang sangat dihormati di hutan. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta benda yang kita miliki, tetapi dari kebaikan dan kejujuran yang kita tanamkan. Dan ia hidup bahagia, selalu diingat sebagai Kancil yang cerdik dan jujur. Nah, adik-adik, itulah cerita si Kancil dan permata sungai. Pesan moral dari cerita ini adalah kejujuran itu selalu membawa kebaikan pada akhirnya. Meskipun terkadang rasanya sulit untuk berbuat jujur, percayalah, imbalannya akan jauh lebih besar dan lebih membahagiakan. Kepercayaan dari orang lain adalah harta yang tak ternilai. Semoga cerita tadi menghibur dan memberikan pelajaran yang baik untuk kita semua ya. Jangan lupa untuk selalu berbuat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka, jangan lupa tekan tombol like, bagikan ke teman-temanmu, dan subscribe channel Dongeng Kita agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di dongeng berikutnya ya. Dadah!